Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO diprediksi bubar tahun 2025. Hal ini diramalkan Philip Spacen O'Brien, profesor di University of St. Andrews, Skotlandia. Penulis How the War Was Won, Air, Sea Power, and Allied Victory in World War II menuliskan pendapatnya itu di The Atlantic awal September lalu. Amerika Serikat dan Eropa disebut berada di ambang perpecahan paling penting dalam hubungan internasional di beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1949, NATO telah menjadi pihak yang konstan dalam keamanan dunia. Awalnya merupakan aliansi antara Amerika Serikat, Kanada, dan 10 negara di Eropa Barat. NATO memenangkan Perang Dingin dan sejak itu berkembang hingga mencakup hampir seluruh Eropa. Ini merupakan satu-satunya kelompok keamanan paling sukses dalam sejarah global modern. Namun, negara ini juga mungkin akan runtuh pada tahun 2025. Menurutnya, perang Rusia dengan Ukraina akan menjadi biang keladi. Hal tersebut akan mempengaruhi internal politik Amerika Serikat dan membawa perpecahan ke NATO. Secara rinci, ia menggambarkan bagaimana pertentangan terhadap mempersenjatai Ukraina muncul di Kongres Amerika Serikat. Pandangan populer di Partai Republik Multi tak ingin membiayai Ukraina. Bukan hanya Donald Trump, pentolan Republik lain seperti Ron DeSantis dan Vivek Ramaswamy juga memperlihatkan hal yang sama. Ia mengatakan jika mereka memimpin partai itu, kebulatan suara NATO dalam perang dengan Rusia itu akan sulit. Ketika itu terjadi, lanjutnya, negara-negara Eropa tidak akan mampu mengganti hilangnya bantuan militer Amerika Serikat. Itu akan mengakibatkan kekalahan militer bagi Ukraina. Apa itu Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang lebih kita kenal sebagai NATO? Dan inilah penjelasan singkat tentang sejarah, tujuan, dan anggota NATO guys. NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang paling kuat dan paling preman di dunia saat ini. Terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 29 negara di Eropa, dan 1 negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama pada tahun 1949. Tujuan utama NATO pada saat didirikan adalah menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet atau sekutunya selama Perang Dingin. NATO pada awalnya beranggotakan 12 negara sebagai pendiri, namun seiring berjalannya waktu, anggota NATO pun berkembang menjadi 32 negara. Para anggota NATO setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, sehingga negara-negara NATO akan saling membantu satu sama lain ketika negara lain menyerang. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Uni Soviet kepada negara anggota NATO di Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Inilah yang akan menjadi keruntuhan NATO. Bakal muncul kepahitan dan ketidakpercayaan. Sebelumnya, Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. NATO membantu Ukraina dengan memasok senjata meski belum menyetujui kekuatan udara. Sementara itu, taktik aliansi NATO rupanya diaplikasikan pasukan Ukraina untuk menyerang balik Rusia. Ini seiring dengan masuknya banyak peralatan perang Barat ke negeri itu. Mulai dari tank hingga kendaraan lapis baja yang disumbangkan Amerika Serikat dan sekutu. Namun,
Strategi yang dipakai disebut sejumlah analis telah gagal. Mengutip Newsweek, meski sekarang Ukraina memiliki senjata gabungan, taktik Barat dan NATO tak akan berhasil tanpa kekuatan udara. Menurut The Breton Garden, tanpa pesawat Barat untuk menentang kendali Rusia atas langit, upaya pasukan Ukraina hanya setengah-setengah. Ia menilai pertempuran Ukraina bak satu tangan terikat di belakang punggung. Ahli lain juga menyebutkan hal senada. Gaya pertempuran NATO sangat bergantung pada pengendalian langit. Sementara itu, menurut peneliti lain, memang pasukan Ukraina sudah dilatih Barat. Namun, kekurangan besar-besaran personel berpengalaman seringkali membuat hasil di lapangan berbeda. Sejak Juni, Ukraina telah mengumumkan serangan balik ke Rusia. Namun beberapa menilai serangan Ukraina mandek.